banyak sekali saya lihat perubahannya Kang Hermawan. Alhamdulillah. Dulu kita terakhir ketemu nggak begini ya. Masih kurus kayaknya. Kalau sekarang sih udah kelihatan pengusaha sukses. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gitu. Nah, boleh dong berbagi ilmu ya sama kita-kita ya? Siap, insya Allah. Boleh ya, beramal Siap. ilmu ya. Insya Allah. Ya itu, saya lihat ini tadi lihat di bawah, kok waduh, ini usaha udah luar biasa. Kapan sih Kang mulainya Kang? Kalau bisnis yang Hairvan ini kita mulai sih sama istri di 2015. 2015. Jadi ini bisnis kesekian saya lah, Om. Hari ke-7. Bisnis tahun kesekian. ke-7 ya. Nah, sekarang tahun ke-7 berarti. Tahun ke-7. Wah, 7 tahun. Nah, cuma ini bisnis kesekian, jadi sebelumnya udah banyak kebangun bisnis, ada yang dijual, ada yang bangkrut, ya pokoknya bangkrut udah banyak lah. Nah, sebelum yang ini apa bisnis Oh Kang banyak, Hermawan? ada Apa nih cerita coba cerita. ada digital printing, ada laundry, terus sempat iya? ekspor coklat, wah macam-macam lah dulu lah. Pokoknya kalau nggak salah ini bisnis ke-8 saya yang dibangun. Jadi Iya. yang ke-7 ada juga konveksi, udah dijual. Kemudian ini bisnis ke-8, alhamdulillah sekarang sudah ada bisnis-bisnis yang lainnya lah. Iya. Jadi yang ini beranak, ini yang ini yang sebenarnya yang saat ini ya, yang paling tua lah. Yang paling tua. Yang kita jalankan. Karena yang lainnya ada yang kita jual, ada yang kita tutup. Nah saat ini nih yang paling tua, dan sekarang alhamdulillah dari ini lahir nih adik-adiknya yang lainnya gitu. Sebelum terjun di bisnis, Kang Hermawan waktu itu apa ininya? Aktivitas sebelum Saya terjun? bisnis dari kuliah. Dari kuliah udah Jadi di bisnis. kuliah tahun kedua, tahun ke-1, tahun kedua itu udah mulai bisnis. Awalnya Gitu. bisnis apa, Awalnya bisnis dulu waktu itu bikin pin, merchandise, Ya. yang di kampus-kampus itu, di kampus-kampus itu kan rame, terus Ya. nyewain alat outbound di kampus, terus sampai akhirnya macam-macam sampai di akhir tahun keempat itu kita ada tawaran kerja sama ekspor coklat waktu itu ke Belanda, Ya. Belanda sama Eropa. Nah, waktu yang usaha ekspor coklat itu Nah, modal, itulah. modal sendiri atau Waktu itu kita nggak punya uang, anak kuliahan kan. Kita nggak punya uang karena kita punya kemampuan untuk punya modal kemampuan untuk negosiasi, untuk ngajakin orang. Akhirnya kita waktu itu bikin proposal tuh, ngumpulin Iya. duit di angka ratusan juta. Masih tahun keempat kuliah tuh, mau sidang skripsi. belum bisnis sama istri waktu itu ya? Belum punya istri. Nah, kita ngumpulin uang ratusan juta, Iya. kita jalanin bisnis itu. Nah, bisnis itu partneran tuh. Iya. Ternyata partner kita ini bermasalah. Ya waktu itu kita masih cupu, masih culun lah ya. Iya, Kita ngumpulin duit orang kita, kumpul duit ratusan juta, kita investin, orangnya bermasalah. Ngumpul sama siapa waktu itu ini? Modalnya Ya, teman-teman teman-teman kuliah teman-teman. juga. Nah, kita nggak minta orang tua sama sekali. Pokoknya teman-teman kuliah kumpulin berapa orang, kumpul tuh ratusan juta, seratusan sekian lah. Nah, cukup untuk modal Cukup bisnis. untuk modal itu. Hilang duitnya. Jadi waktu itu kita lulus kuliah itu dengan predikat menanggung hutang ratusan juta rupiah. Nah, itu jadi lulus kuliah. Nah, karena waktu itu lulus kuliah punya utang ratusan juta ini, kalau saya kerja nih bisa berapa tahun nih saya bayar utangnya nih. iya. Akhirnya saya putuskan waktu itu udahlah saya fokus aja ke bisnis, ijazah nggak diambil tuh Om. Jadi ijazah sampai detik ini tuh masih di kampus, lulus 2009 sampai Oh, masih sekarang pesantren, masih di ijazah. kampus ya. Karena menurut saya di sana lebih aman dan terjamin. Kalau di rumah kan takut digigit tikus, kebanjiran atau apa. Kalau di sana malah aman. Masih Iya. ada di bagian administrasi Di mana dulu akademik kuliah, kan? di ST Telkom. STT Telkom. Sampai udah ganti nama 3 kali nih, jadi Universitas Telkom. Ijazah alhamdulillah masih di sana. Dan memang nggak ada rencana diambil sih Om. Iya. Tapi ternyata dengan saya nggak pegang ijazah ini kayak kita cerita bakar kapal nih Om. Iya. Jadi kalau dulu Tariq bin Ziyad itu kan begitu sampai ke Perancis, dia bakar kapalnya supaya pasukannya nggak bisa pulang. Jadi pasukannya cuma punya 2 pilihan, memenangkan pertempuran atau mati di jalan Allah. Udah. Nah, sama nih, saya bakar kapal nih, saya nggak punya ijazah. Pilihan saya bisnis atau jadi pengangguran. Wah, luar biasa. Ya udah. Di saat orang ya Kang ya, kalau dia itu bisnis bangkrut, kemudian usaha lagi yang bidang lain bangkrut lagi, dia jerak kan. Nah ini Kang Hermawan kan udah berulang-ulang kali bangkrut, berulang kali gagal, kok nggak jerak gitu? Ya karena tadi saya strategi bakar kapal tadi, saya nggak punya pilihan lain. Pilihan saya bangkit bisnis lagi atau saya ngegembel. Nah, udah. Emang orang tua
Orang tua saya udah lepas dari orang tua sejak kuliah, sejak semester, ya pokoknya beres kuliah itu udah tidak dibiayai orang tua sama sekali, dan itu memang saya nggak mau lah, pokoknya nggak mau, saya hidup sendiri di Bandung, nggak usah kirimin apa-apa deh. Jadi saat awal berbisnis orang tua nggak Tidak ada modal dari bantu orang tua, tidak ada modal orang tua sama sekali, nggak. Ya. Karena kalau udah begitu, saya akan merasa di zona nyaman. Karena orang tua saya insya Allah alhamdulillah cukup lah. Cuma kalau saya terima duit nih sekali aja, ini bakal kecanduan nih. Jadi begitu kuliah selesai, stop, nggak usah kirim uang lagi. Nah, saya udah ngegembel lah itu. Sebenarnya apa sih waktu itu yang jadi mimpinya Kang Hermawan waktu itu apa? Kalau dulu masih pragmatis banget sih. Saya pingin punya karyawan ribuan. Waduh, itu luar aja biasa. sih, 1000, 2000. Waktu itu sama biasalah anak-anak muda kan. Ya pingin lah kita naik mobil bagus. Yang begitu, sama bebas waktu, bebas waktu. Jadi kita mau ngapain aja ya. Tapi ternyata semua mimpi itu memang buyar sih. Mudah nggak waktu itu mau wujudkan mimpi? Tidak mudah. Karena pengusaha itu yang bilang bebas waktu itu nonsens sih. Tapi kan sekarang udah terwujud kan, mimpinya semua udah tercapai nih. Belum semua sih. Belum semua. Tapi ternyata sekarang waktu juga makin nggak bebas, karena semakin kita dewasa, semakin banyak tanggung jawab, semakin banyak kemampuan yang kita miliki. Malah kalau kita nganggur nih capek Om. Jadi makanya di Hervan ini kita sudah ada manajemen, yang ada direktur, bahkan saya ngantor juga sebulan sekali belum tentu. Tapi bukan berarti saya nganggur, ternyata bekerja di rumah pegel-pegel kalau nggak ada kerjaan. Akhirnya kita bangun bisnis, ada saya sapi mancuy, dan bentar lagi ada launching brand kuliner lagi, nanti ada brand tas dan macam-macam. Jadi kita malah mikir lagi nih Om. Nah, karena ternyata kita nggak, begitu kita sudah terbiasa kerja hampir 20 jam sehari, begitu nganggur itu malah pegel-pegel, pusing kita di rumah gitu. Ngapain ini di rumah ya? Gitu, akhirnya udahlah kita create terus sesuatu. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata begitu kita punya tim, punya manajemen dan macam-macam, ini kan makin hari makin bertumbuh nih. Nah, mereka ini juga ternyata punya keinginan untuk jadi lebih baik, jadi sukses dan macam-macam. Nah, kita kan perlu nyiapin jalurnya Om. Karena misalnya di perusahaan ini paling banter 20, 30, 50 karyawan udah mentok nih, kalau mau digedein lagi udah susah. Nah, nanti yang di atas gimana ya? Kita bikinin unit bisnis baru, kita bikin dia jadi direkturnya, jadi bertumbuh terus nih. Nah, tugas saya menyiapkan jalur-jalur buat tim-tim saya, ketika mereka sudah naik, mereka mau kemana? Nah, saya siapin tuh jalur-jalurnya tuh. Gitu. Jadi ditularkanlah ya mimpinya Kang Hermawan ke tim-tim kita, tim, gitu. Mereka juga harus dibuat juga orang-orang yang bermimpi ya. Iya, mereka harus bertumbuh. Ini yang bertumbuh nggak cuma saya. Makanya di kita, di semua perusahaan saya tidak pernah memegang 100% saham. Jadi tim itu mereka dapat bagi hasil, ada yang dapat saham, supaya mereka merasa memiliki perusahaan gitu. Gitu. Nah, kemudian yang tadi yang tentang, kan pasti banyak ini ketemu ini ya, rintangan-rintangan ketika kita dari mimpi. Karena kalau saya lihat Hermawan ini kan di saat dana yang sangat terbatas, tapi mimpinya kan kadang nggak masuk akal mimpinya gitu. Oh iya harus. Gitu. Harus. Biasanya orang misalnya punya uang 1 juta. Iya harus. Yang pertama terbayang oleh dia dengan uang 1 juta itu, dia mau jualan gorengan di depan rumah. Nah, itu kan mimpi juga sebenarnya. Nah, kalau Kang Hermawan kan enggak, di saat dana terbatas, kok ini mimpinya mimpi wah gitu. Pastilah banyak ya rintangannya ya. Iya, benar. Nah, rintangan apa yang paling pernah dirasakan gitu? Ya bingung Om, kita mau ngapain. Kita ada utang ratusan juta, nggak ada pendapatan, harus bayar kos-kosan, cicilan motor waktu itu kan. Itu kalau dijumlahin udah 1 juta lebih. Kita nggak ada pendapatan. Akhirnya ya itu rintangan berat banget. Kita pas udah posisi stuck, ini mau ngapain ya? Nah, waktu itu alhamdulillah ada komunitas, kita waktu itu ketemu komunitas tangan di atas, saya main tuh silaturahmi ke sana. Oh gitu. Jadi kan salah satu cara memperlancar rezeki ya kita silaturahmi. Ya udah ketika kita start, bukan. Saya member juga di sana. Members ya. Dulu itu kan cukup populer, sangat populer lah, kan cukup populer. Nah, kemudian silaturahmi ke sana, ngobrol-ngobrol sama sana, dapat insight tuh waktu itu 2011 itu online masih belum terlalu rame lah kayak sekarang. Nah, itu akhirnya waktu itu ada yang ngajarin, dia bikin pabrik boneka online. Jadi dia bikin websitenya tapi nggak punya pabrik bonekanya, tapi bisa jualan tuh kemana-mana. Saya mikir, ini bisa nih.
kita memulai bisnis Jadi tanpa modal, inspirasi ya jadi waktu itu inspirasi ya. Iya. Nah, itu akhirnya kita bikin, tapi saya nggak mau ini kompetitornya dia lah, karena dia bikin boneka. Oke deh, saya bikin konveksi, karena di Bandung ini banyak konveksi nih. Iya. Sepanjang Suci itu kan Betul. konveksi banyak, tapi mereka nggak online. Ada waktu itu kita bikin websitenya. Saya masih ingat modalnya cuma 97.500 tuh. 97.000. 2011. Udah jadi pengusaha ya. Udah jadi pengusaha. 97 ya. Buat bayar domain 1 tahun, hosting 3 bulan. Masih ingat banget, 97.500. Ya. Setelah itu saya perlu bikin web, nggak bisa bikin web kan. Mana nih bikin web nih? Akhirnya cari teman sekampus. Siapa nih yang bisa bikin web? Udah yuk kita mau coba bareng nggak? Kamu yang bikin web, nanti kita bagi-bagi nih. Oh, jadi dianggap 50-50. bahwa yang bikin web itu adalah share saham Share ya di saham, situ ya. saya kasih share 50-50. Tapi ini suatu saat jadi problem juga sih share saham 50-50 itu. Karena nggak boleh harusnya. Ketika sudah besar ya. Iya, karena kan jadi ada 2 jenderal, minimal 5149. Iya, iya, Waktu itu iya. karena kita nggak tahu kan, yang penting jalan. Iya. 50. Izin Allah, 1 tahun pertama itu udah tembus 1 miliar tuh per tahunnya tuh. Waduh, luar biasa. 1 tahun pertama. Dengan diawali modal Hanya 97.000 itu ya. 97.500 dan bahkan kita tanpa modal ketika kita Nah, beroperasi. waktu 97.000 itu dipakai apa Kang Tadi uangnya, bikin Kang? website aja. Cuman website Domain aja. 1 tahun, Domainnya. hosting 3 bulan. Ya karena biar lebih murah. Jadi benar-benar di bawah 100.000 modal kita ya, sama handphone, pulsa internet mah wajar lah. Waktu memulai itu bangga nggak? Apa nih? Bahwa udah jadi pengusaha Oh belum lah kalau waktu itu. Belum. Tapi ketika dapat waktu itu omset bulan pertama kalau nggak salah 30 juta tuh kayak pride tuh. Omset segitu udah kayak, gede banget ya. Kayak tahun 2011 kan dapat omset 30 sampai akhirnya nembus ratusan juta per bulan, itu udah gede banget ya saat itu gitu. Waduh, luar biasa ya. Heeh. Itu ilmu itu yang dapat dari Ya tadi silaturahmi, komunitas tangan itu di tadi, atas, ya. tangan di atas tadi ya. Jadi belajar gimana, saya ini belajar Ya. googling sendiri, gimana sih cara jualan di internet, pakai SEO, pakai Google Ads, macam-macam. Nah, kita coba tuh. Iya. Akhirnya kita jadi punya konveksi sendiri, selalu lempar tuh ke orang tuh. Jadi kita cuma punya website, sampai akhirnya kita Iya. bangun konveksi sendiri, ya, gitu. Waktu itu nggak mencoba mencari partner yang memang dia punya dana besar gitu. Karena sebelumnya 7 bisnis saya semuanya pakai investor dan failed. Jadi saya mau ke-6 sebelumnya, berarti bisnis ke-7 saya mau mulai bisnis tapi saya nggak mau pakai investor karena semua sebelumnya ratusan juta duit investor hilang sama saya. Wah ini harus berhenti nih cara pakai Penyebabnya investor. apa Kang waktu itu Kang? Ya kurang ilmu aja. Zaman dulu kan ilmu nggak kayak sekarang Om. Ketipu atau Ya intinya kurang ilmu. Ketipu ilmu, itu karena ya. saya kurang ilmu kan. Iya, iya. Legalitas nggak jelas, kemudian kita nggak bisa ngebaca karakter orang. Ya, intinya karena kurang ilmu. Iya. Karena dulu ilmu nggak kayak sekarang, lihat di YouTube ilmu sudah lengkap. Zaman dulu kan bener-bener ini. Intinya karena saya kurang ilmu, Iya. tapi itu malah jadi pelajaran berharga buat saya sih. Alhamdulillah setelah itu sampai sekarang izin Allah belum pernah ketipu sama sekali, karena begitu ada orang menipu, gini udah udah biasa tahu. lah, udah ngerti saya karakternya, Udah ngerti duluan. udah ngerti ya. Mau invest juga ini udah rugi nih pasti kalau invest ini. Udah ada intuisinya udah kebangun. Iya, iya. Ternyata mungkin itu Allah mempersiapkan tuh Om. Mending ketipunya pas masih kecil-kecil daripada daripada sekarang udah besar, ketipunya ya. udah gede-gede kan malah Iya. pusing lagi gitu. Iya. Jadi waktu ketipu itu gimana Kang perasaan? Wah, stres udah. Cuma Stres. bisa diem di kamar kos, pandangan kosong. Nah, antisipasi stres karena ketipu itu gimana waktu itu? Iya, Tanggung jawab terutama kepada investor ya. Iya, tanggung jawab investor. Waktu ketipu itu. Oh, ya, waktu itu saya ngomong ke investor, pokoknya ini karena kesalahan saya bakal balikin, tapi saya minta waktu. Jadi saya ngadepin investor waktu itu Om. Iya. Ya walaupun kadang takut-takut atau apa, tapi saya hadepin. Ya alhamdulillah sekarang sudah bisa Ya, kita kembalikan. Kejadian itu kan untuk pemula pasti banyak yang Pasti. mengalami lah. Ya Pak, menurut saya sih harus terjadi. Harus Karena terjadi. kalau pengusaha nggak pernah ngalamin masa-masa gitu malah bahaya nanti ketika udah gede Betul. potensi bermasalah jauh lebih besar. Mending waktu kecil aja kita ketipu. Iya, iya. Gitu. Kalau membangun perusahaan, anak perusahaannya, ini udah jalan nih. Kemudian si Om bikin lagi tuh. Betul. Apakah harus menunggu settle dulu nih yang sebelumnya? Minimal ada manajemennya. Jadi ketika saya tinggalin ini bisa running Om. Itu seberapa lama tuh? Tergantung. Untuk memulai usaha baru misalnya ini udah ada kuliner beberapa ya. Tergantung. Kemarin kita kan makan keripiknya dia. Oh iya, Chinese itu ya. Wah, Nah itu malah nggak pernah saya tengok itu. kemarin keripiknya sampai saya bawa pulang untuk anak saya. Wih, saya bilang, wih ini enak Itu banget. kantor paling deket tapi malah saya nggak pernah ke sana. Ketika saya makan keripik itu, yang pertama saya ingat anak saya. Oh iya, emang buat anak-anak sih. Iya, wah saya bilang sama Om Yus, di mana ini beli? Saya mau bawa pulang. Pas saya turun sampai di rumah, yang pertama saya bilang,
adek ini saya bawa oleh-oleh gitu. Top.